Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa sehat walafiat, panjang umur yang barokah, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa bertatap muka bersama-sama. Mudah-mudahan nikmat ini selalu dicurahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus, sehingga dengan nikmat ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih bisa lagi menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang tersirat ataupun tersurat. Dan mudah-mudahan kita digolongkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Fathul Qarib Mujib karangan Sayyid Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan harapan kita menggali hadis tersebut, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Fathul Qaribul Mujib karangan Sayyid Abbas Al-Maliki tersebut. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la taqrabuhul malaikatu. 3 perkara kata Rasulullah. Nah, ini harus kita ketahui. 3 perkara yang mana 3 perkara malaikat tidak mendekati mereka, yaitu manusia. 3 perkara. Harus kita ketahui 3 hal tersebut. Yang pertama 3 perkara tersebut yaitu al-junub. Malaikat tidak mendekat kepada orang yang junub. Kenapa mereka tidak dekat kepada orang junub? Ya, karena orang yang junub tersebut tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang mau melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari bersama istrinya. Itu malaikat tidak masuk ke dalam kamar tersebut. Kenapa malu malaikat? Untuk masuk ke dalam kamar itu malu. Tidak enak malaikat. Takut malaikat mau masuk. Tapi kalau jin, setan, mereka bisa masuk. Makanya kadang-kadang itu menghasilkan anak, kadang-kadang menghasilkan akhlaknya kurang bagus. Karena kadang-kadang itu tanpa ada bacaan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu malaikat tidak mau mendekati kepada orang-orang yang junub. Karena orang yang junub tersebut tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan tidak suci, bukan dalam keadaan suci mereka, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dua itu as-sakran. Apa sakran? Itu mabuk. Para hadirin, para sahabat, para kawan-kawan, ingat, sakran itu adalah mabuk. Jangan sekali-sekali kita itu mendekati minum-minum haram, yaitu khamar. Karena apabila seseorang itu mabuk, minum khamar sedikit ataupun banyak, apalagi banyak, itu malaikat tidak mendekat kepada kita. A'udzubillah, semua a'udzubillah. Kalau sudah tidak melekat kepada kita, malaikat, sulit kita untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Ini sakran, ulama beda pendapat tentang minum sakran. Kalau seandainya minum sedikit tetap haram mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sedikit Ustaz, untuk obat, walaupun untuk obat. Setetes Ustaz, haram. Dan di situ juga khamar tersebut najis apabila terkena pakaian. Kenapa pakaian mereka tidak dekat kepada kita? Karena ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita.
minum khamar, apalagi malaikat tidak mendekatkan kepada diri kita. Sulit. Kalau sudah malaikat tidak mendekatkan diri kepada diri kita, maka kita sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mabuk, sulit. Hindar Rasulullah SAW malaikat untuk mendekat kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'annya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekatkan salat, jangan kalian salat dalam keadaan mabuk. Sakrana ma wa antum sukara. Sampai dalam Quran dalilnya dalam Quran itu jangan sampai melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Itu ulama beda pendapat. Ada mengatakan ngantuk karena termasuk kurang sadar. Kenapa? Ketika kita sholat Allahu Akbar. Ketika kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika kita sholat kita tidak fokus kepada bacaan kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, bisa saja kita membaca setelah takbir kita membaca at-tahiyatul mubarakat. Atau bisa juga ketika kita takbir bisa juga kita membaca Al-Fatihah langsung tanpa mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena hilangnya akal. La taqrabu shalah wa antum sukara. Apalagi mabuk, tentunya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang-barang haram tersebut. Amin. Allahumma amin. Dan yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga al-mutadabbiqul bil khuluq. Ini kata Rasulullah yang ketiga ini adalah berwangi-wangian. Bisa. Wangi-wangian itu dilarang. Malaikat tidak mau dekat kepada kita yang berwangi-wangian. Padahal dianjurkan oleh Rasulullah. Dianjurkan tak? Dianjurkan oleh Rasulullah. Berpakai wangi-wangian. Maka sunnah. Rasulullah selalu berwangi-wangian. Ketika mau melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Selalu dianjurkan pakai, dia sunnahkan untuk pakai wangi-wangian. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu tatahhirina. Ada lagi mengatakan innallaha jamil yuhibbu jamal. Sungguhnya Allah itu jamil dan menyenangi yang bagus. Nah ini indah, padahal kita pakai wangi-wangian tapi dilarang. Tapi malaikat tidak mau mendekatkan diri kita ketika kita menggunakan wangi-wangi. Harus kita garis bawahi tersebut. Wangi-wangi bagaimana yang dilarang oleh malaikat? Wangi-wangi apa yang tidak didekati oleh malaikat? Yaitu kita menggunakan wangi-wangian yang berlebihan. Itu dilarang. Itu malaikat tidak mendekat kepada kita. Pakai minyak wangi berlebihan 1 kilo dipakai semua. Alhamdulillah. Laki-laki saja tidak diperbolehkan untuk berlebihan, apalagi wanita. Wanita tidak diperkenankan untuk pakai wangi-wangian kecuali menggunakan wangian untuk suaminya. Boleh apa tidak? Boleh. Silakan, tidak apa-apa. Menggunakan pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena untuk menarik agar suaminya tersebut senang kepada wanita tersebut. Agar seorang suami senang kepada istrinya kalau pakai wangi-wangian. Tapi kalau di luar jangan. Wah, kadang-kadang kita sangat banyak kita menyaksikan wangi-wangian. Seorang perempuan menggunakan wangi-wangian. Wah, berlebihan sampai-sampai ya Allah 1 kilo pun semerbak baunya. Semua pakai mobil. Semerbak. Ini hati-hati dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita harus tegur saudara-saudara kita. Dan kata apalagi kakak-kakak kita tegur. Kalau bisa jangan pakai wangi-wangi. Boleh enggak pakai wangi-wangian? Boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Apa berlebihan? Sampai menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Itu dia. Jangan sampai berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan enggak jadi masalah. Lagi-lagi enggak jadi masalah. Silakan pakai itu. Silakan pakai wangi-wangian enggak apa-apa. Mereka senang kalau tidak berlebihan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya apa? Innallaha la yuhibbul musyrikin. Sesungguhnya berlebihan itu tergolong dari perbuatan syaitan. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Nah, ini berbahaya kalau berlebihan.
Makanya kita pakai wangi-wangian itu sedikit aja, sebutuh seutuhnya kita. Tapi tergantung dari niat kita, menggunakan wangi-wangian tergantung dari niat kita. Ingat, kalau seandainya pakai wangi-wangian, tergantung dari niat kita. Untuk apa kita menggunakan wangi-wangian? Kalau seandainya untuk sholat, misal wangi-wangian untuk sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahsan, itu lebih bagus. Pakai witir, itu tidak jadi masalah. Bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi hakul jiran, bagi sedikit-sedikit tidak apa-apa, jadi masalah. Waktu baca maulid bagi wangi-wangian, ahsan. Waktu potong rambut bagi wangi-wangian, ahsan. Itu indah, bagus. Akan berkumpul bersama kita malaikat. Yang penting jangan berlebihan. Israf dalam bahasa Arab israf. Inna syarfa minasyaitan. Sungguhnya israf itu bagian dari perbuatan syaitan. Tapi kalau seandainya menggunakan wangi-wangian itu untuk dipuji orang, Allah maaf. Kalau seandainya kita menggunakan wangian tersebut untuk kekasih kita, untuk sesuatu yang haram digunakan, misalnya wangian biar si fulanah menempel sama saya, senang sama saya, dipakai wangi-wangian. Wah, minyak nyong-nyong, minyak makan semuanya dipakai. Wah, biar senang kepada kita misalnya. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena niat kita bukan niat ibadah. Kalau niat ibadah boleh, silakan. Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya. Rasulullah malah mengatakan innal a'malu bin niat, kata Rasulullah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari ini niatnya. Niat kita untuk apa? Untuk ibadah apa untuk untuk minta puji sama orang? Kalau seandainya untuk minta puji sama orang, lebih baik kita jangan gunakan. Percuma. Karena orang tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat di hari kiamat nanti. Bahkan bisa memberi mudarat. Tapi kalau seandainya niat kita itu untuk ibadah kepada Allah, untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dekat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi pada intinya adalah yang kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la takrubuhumul malaika. 3 perkara yang mana malaikat tidak mendekatkan kepada mereka. Yang pertama yaitu al-junubuh, orang yang junub. Orang junub tersebut tidak didekati oleh malaikat karena orang tersebut tidak dalam keadaan suci, sehingga mereka yang junub tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu as-sakran. Apa sakran? Yaitu mabuk. Orang yang mabuk. Ini malaikat tidak dekat kepada orang yang sakran, orang yang mabuk. Jadi, para hadirin, para kawan-kawan semuanya, jangan coba-coba kita mendekati barang-barang yang haram tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari barang-barang yang haram tersebut. Yang ketiga, mutatabiqul bil khuluq, yaitu banyak menggunakan minyak wangi atau berlebihan menggunakan minyak wangi atau berbagi berlebihan. Nah, itu tidak boleh, tidak dikenankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya minyak wangi tadi itu untuk ibadah tapi tidak untuk berlebihan, insya Allah dia akan mendapatkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah mudah-mudahan kita ini tergolong, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita mudah-mudahan dijadikan perkumpulan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin sekilas ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sekilas dari yang 3 tadi, al-junub, mabuk, dan orang yang banyak berlebihan menggunakan minyak. Mungkin ada pertanyaan dari yang 3 tersebut.